وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 56. Halaman 56. Keutamaan salat fardu. Keutamaan salat fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatu kafaratul lima bainahunna majtunibatil kabair. As-salawatu kafaratul lima bainahunna majtunibatil kabair. Artinya salat fardu itu menghapuskan bagi apa, mana apa hinan, bagi dosa yang antara salat itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Ya, jadi sembahyang fardu dipegah oleh Nabi, adanya keutamaan sembahyang fardu. Hai sembahyang fardu tapi ida puput onnya idanya pun ada punya yang paling utama, demo putra keutamaan ji. Ya, adakah hana yang paling afdal melainkan salat fardu kan? Aulul syahadah langsung sembahyang yang paling afdal. Seluruh ibadat nyo bet takalan khilaf ulama ile. Seluruh ibadat-ibadat yang fardu yang paling afdal pun adalah sembahyang fardu. Kemudian sembahyang sunat. Ya, seluruh ibadah-ibadah sunat yang paling afdal adalah sembahyang sunat. Ya, yang benar. Walaupun tu na khilaf, le pun dapatnya tu na khilaf ulama, nah yang pegahkannya. Tapi yang pun nilai menan, seluruh ibadat-ibadat yang fardu yang paling afdal sembahyang fardu walau haji. Seluruh ibadat-ibadat yang sunat yang paling afdal sembahyang sunat walau ibadat haji, puasa, zakat. Sembahyang sunat yang paling afdal. Nyen ahli iman yan. Walaupun ada khilaf, ada sebahagian ulama berpendapat bahawa haji sunat lebih afdal daripada sembahyang sunat. Tapi yang mayoritas dihilai pun adalah tetap salat sunat paling afdal dari seluruh amalan sunat. Salat fardu paling afdal daripada seluruh sembahyang fardu, daripada seluruh ibadat fardu. Teman putra fadilah keutamaan salat fardu dipegah oleh Nabi. Sembahyang fardu berarti antara sembahyang dengan sembahyang lagi lehu ngasa asa dengan maghrib dengan isya dengan subuh, nyan dosa di antara keduanya nyan terhapus dengan sebab salat fardu benar selama hana dikerjakan dosa besar. Menyemenan seluruh dosa kecil yang jut di antara dua buah sembahyang nyo mandum terhapus dengan sembahyang tersebut. Lu tak sembahyang lehu ada kata sembahyang asa yang seluruh dosa-dosa yang tak puput lu tak sembahyang lehu sampai sembahyang asa nyo terhapus dengan sembahyang asa selama hana tak puput dosa besar. Sebab nyo kata puput dosa besar pandai terhapus teman, dosa besarnya hana terhapus. Adapun dosa kecil nyo tetap terhapus. Ya ban. Apa aja dosa kecil yang terhapus, dosa besar pandai terhapus. Lagi menzina pandai terhapus dengan sembahyang fardu. Lelehoi menzina nanti sembahyang asa, apakah sembahyang asanya terhapus? Jadi rumah itanya ngat taturi teh gekeun dosa besar teh gekeun dosa kecil tagai. Jadi secara tabit umum yang gekeun dengan dosa besar, dosa-dosa yang apabila tapubut ji nyo keneng had lagi keneng cambuk lagi keneng koh jaro nya keneng had gekeun nyen dosa besar ya. Lagi minum khamar, lagi berzina ataupun keneng kisas, lagi pembunuhannya dosa besar. Atau hana gepegah keneng had dan hana gepegah keneng cambu ataupun keneng kisas tetapi na janji dosa yang berat. Hana koh jaro tak pubuji, hana keneng cambu. Tapi na gejanjikan dosa yang berat keji. Lagi contoh durhaka kepada ibu bapa. Orang yang durhaka kepada ibu bapa hana gepegah keneng cambu. Orang yang durhaka kepada ibu bapa hana gepegah keneng kisas. Apakah dia tidak masuk dalam dosa besar? Dosa besar. Bahkan karena ada janji siksa yang berat terhadap orang yang durhaka kepada ibu bapa. yang salah sabuhnya sehingga menyebabkan kepada mati su'ul khatimah,
Yang berarti ji dosa besar sih. Ya, yang menan cara tanik kalen teh dosa besar. Yang selainnya mandum dosa kecil. Jadi dosa besar, dosa-dosa yang apabila tak kerjakan nyojih keneng kisas, keneng dam, keneng denda, ataupun ada janji-janji siksa yang berat, nya mandum golongan dosa besar. Tapi sebalik yang ken daripadanya nya mandum dosa kecil. Yang ke dosa kecil yang dapat terhapus dengan sembahyang fardu. Ya, nya dosa yang tak pubut beklam dari sembahyang isya ke sembahyang subuh taknya. Apabila hana dosa besar, nya terhapus mandum dengan sembahyang subuh taknya. Ada tak sembahyang leho. Ada kadang na dosa-dosa kecil yang tak kerjakan di antara celah-celah haji, nya juga terhapusin. Nya kelebihan daripada salat fardu. Cuman salat fardunya pun beget tak pubut. Kan tak pubut, kurung-kurung pah sangat sempurna. Sempurna rukunnya, sempurna syaratnya, untuk bertambah khusyuknya, yang laginya. Yang mudah-mudahan salat fardu yang laginya yang dapat menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, antara satu fardu dengan fardu yang lain. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Nabi nekeun, bainana wa bainal munafiqina syuhudul atamati wasubhi la yastati'unahuma. Artinya perbedaan antara kami dan orang-orang munafik adalah menghadiri salat isya dan salat subuh, di mana mereka tidak sanggup pada keduanya. Nyo tanda di antara kaminya kata Nabi adalah getanya orang Islam. Tanda getanya orang beriman, tanda getanya orang Islam, perbedaannya dengan orang munafik adalah dengan sebab tak pubut salat isya dan salat subuh. Sebab awak munafik menyokan isya subuh pubut je leho asal maghrib, tapi menyokan isya dan subuh tapi menyolam buat tempat lain dah berkah dari maghrib je pubut. Maghrib isya subuh hina salat isya ke kena hana pupu untuk sahabat isya apabila tak makna isya makna secara logat masuk maghrib. Tiga ke kena dalam kitab fikah ke kan insya aini ke kan dua buah insya, makna dua buah semayang insyanya insya dengan maghrib, karenanya semayang atamah ke kan, makna atamahnya kailuk matauro ka malam ka petang kan petang seput petang kailuk matauro, jadi maghrib insya. Jadi awak munafik pubut iji maghrib insya subuh walaupun hina ke kan dua buah maksudnya tak nan heboh je. Ya, ini tanda urung Islam dengan urung munafik. Munafiknya boleh jadi hana iman sama sekali, boleh jadi nak iman je, tapi mantau sifat munafik pak ji nyan maghrib insya subuh pubut je, sehingga keberah alasan pakon hana dipubut iji insya maghrib dengan subuh, karena menyo wate maghrib menyo munafik jamun nilai masa Rasulullah. Urung gino ho meleh na lagi hana iji sibuk lang kandang kuda nyan wate maghrib. Menyobak surah gedanya orangnya sibuk bak ulama kambing gerupuh manuk nya watai ka maghrib ije ham merupak sembayang maghribnya ka sabo olehnya watai insya je tengut ni lelah ka olehnya watai subuh golom jaga tengut. Ya menyona menan nyokonyo menan model sifat munafik jamun yang menjaga cerita dalam kitab nyo dak pegah ke orangnya terserahlah. Makanya waknya hai pubut walaupun jika di iman menyo urung kafir dan di sembayang pun kan. Bagi kan ada dua model munafik ini. Nah munafik itu memang disembunyikan kekafiran, dinampakkan keimanan. Nya munafik itu memang kafir je sebenarnya. Nah ya memang tanda-tanda munafik bagi. Walaupun di kan munafik asli lagi munafik masa Rasulullah, iaitu isom kafir di pedah iman. Yang ke ismayang nah. Maka jika dalam Quran tanda munafik salah satu adalah idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila berdiri mereka itu kepada sembahyang, berdiri mereka itu dalam keadaan bermalas-malasan. Kamu kusala. Malasnya ada menjuk betruk wate katruk wate sembahyang kamu centi hana mangat kesang hana pah kesang ti aat sembahyangnya kebenar-benar. Sehingga wate dipubut sembahyang di dalam keadaan bermalas-malas. Maka di dalam hukum fikah disunatkan bagi gedanyo wate katruk wate sembahyang benar rasa gemar lah mati itu. Benar rasa galak kena pubut sembahyangnya.
karenanya suatu ibadah yang paling utama. Nyan rasa galaknya nyan suatu kebaikan. Lama ti katanya. Ya, nyamban nyo kemuno ke berkah Nabi. Beda di antara getanyo dengan antara urung munafik, yaitu bakna menghadiri sembahyang isya dan sembahyang subuh. Sembahyang isya hino masuk maghrib. Jut apa makna maghrib. Karena dalam matan kitab yang lain dan kebegah masuk maghrib awaknya hai pubut maghrib insya subuh. Meno ke hurung ketanyo yang sibuk hana mampu pih maghrib hana merepek pubut insya tikalima katengut subuh golom jaga tengut. Meno ke sabi-sabi coba bayangkan menyo kehidupan ketanyo meno sabi-sabi. Makanya coba introspeksi diri ketanyo tiga ke subuh sabi-sabi ke telat subuh sabi ataupun si sabi-sabi johana subuh nyawa teka hana kan 3 bulan 2 bulan mutun aji ujit aji perasa aji atanya aji igok kamu tun ibu dah subuh itanya hana sampai Tuhan lagi set sampai tahu ba Allah Taala nya ke mana ke model umat Muhammad yang perlu ke syurga Allah subuh cit hana ataupun tapi telak sampai nya perlu perbaikan dalam kehidupan katanya untuk diri katanya sendiri. Sebab menyohana talawan natanya kakek lagi set kita tak biasakan telak sampai. Makanya wajarlah dalam hadis hadis yang lain Nabi ini pegang salah satu kelebihan daripada urung selalu istiqamah di atas salat subuh tepat waktu tapi kena namutan kan telat hana telat tepat waktu nyan gepegah hang gepemate le urung nyan melainkan dia itu sempat bertaubat kepada Allah. Nya luar biasa istiqamah juga di atas salat subuh lebih berjamaah lebih dalam katanya duduk dalam majlis ilmu masya-Allah bentuk keikhlasan. Tanyo jaknyo kan karena manusia lain, kan karena ipugo legop. Tetapi memang tanyo dari dro tersendiri harap ridha Allah. Karenanya terjunjung perintah Allah untuk mentamah ibadat kepada Allah. Nyo tujuan getanyo nyan hangge pemate getanyo ile ke pegah. Melainkan getanyo gepuruh dalam urung taubat ile baru ge pemate itu. Nyo salah satu fadilah getanyo selalu salat subuh tepat waktunya. Kan ka. Takalan lam putra lam gebegah Nabi lam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Yang faqadanya faqad enan lagai kepegah. Artinya salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah merubuhkan agama, dia meruntuhkan agama. Tiang pondasi agama, tiang agama yang kebak sembahyang. Sehingga semayang je cerminan tanda-tanda urung Islam rak semayang, urung beriman rak semayang, tanda urung yang kan munafik rak semayang. Yang semayang yang sangat menentukan ke tanda haji. Sehingga urung yang tinggal semayang laksana dia telah meruntuhkan agama. Jadi tegekan meruntuhkan agama bakdro ke. Baik bayangkan agama itu tentang bakgop kan, agama ini kan duduk keroi. Agama hidup bak masing-masing ketanyo. Ho yang tajak tabah agama. Makanya sangat salah orangnya menyurung pegah ikut le urung bab pasai pun masalah pegah masalah agama. Kadang perlu tak pegah. Saat urung kai mendawa, saat urung kai temena, saat urung kahanagat akhlak, payah perbaiki akhlak walaupun bab pasai ke dia. Walaupun lang kedai kopi ke dia. Karena hola ijak manusia sabi ba agama. Tambang la WC nak agama karena nama manusia tambang la WC. Makanya dikala nak doa masuk WC, nak doa keluar WC, nak doa masuk masjid, nak doa pokoknya banyak doa-doa dalam Islam. Nyo kehino urung-urangnya ada tak pegah masalah agama bab jalan, tak pegah masalah agama bab kedai, seolah-olah tabu tang hana payah pegah. Hana cocok sagai, hana cerita aja hana cocok. Karena itu suatu kemungkaran kadang-kadang hinan yang mesti kita larang. Cuma sagai tekedi nak kondisi hana memungkinkan hinan baru hana cocok nya kan mesti bak kedai pi karena kondisi hana memungkinkan. Urang-urangnya direndahkan dilecehkan tentang agama yang hana perlu untuk tak uraikan nya hana perlu pegah. Tapi saat kemungkaran terjadi apakah kita biarkan? Apakah agama itu mesti kita sampaikan hino itu masjid mentengkon? Karena kemungkaran barang kepat tempat kadang-kadang kemungkaran di kantor perlu disampaikan agama, kemungkaran bak pasai perlu disampaikan agama, kemungkaran dalam kedai kopi perlu disampaikan agama. Jadi agama hoyajak manusia je sabi ba agama. Kau berarti semujid mentang agama, bak balai-balai but mentang agama, truk kantor anak agama le, truk bak kedai kopi anak agama le. Tidak boleh. Tetap agama itu dibawa mati kemanapun kita berada.
Cuma sagai li getanyo ada tempat-tempatnya, ada waktu-waktunya yang tepat untuk kita sampaikan agama supaya tidak pudar nilai-nilai agama. Nyamban sahabat ini kadang-kadang hanya tepat atanyan bak watenyan dah pegang keninan tempat bak watenyan pakan karena rendah mungkin tu nya menurut keadaan. Jadi yang perlu pegang urang yang tinggal semayang nyan goknyan umpama kagerleh agama yang na bakdro ke kan agama gok gerleh kan agama bak tubuh gok gerleh bakdro ke agama dro gerleh nyamban dipegah oleh Nabi. Dan diriwayatkan lom inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-salatu fa iwujidat tammatun qubilat minhu wasairu amalih wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalih. Artinya sesungguhnya awal amal hamba yang dilihat pada hari kiamat adalah salat. Makna dilihat ini diperiksa. Allah geperhatikan, gekalen, gepariksa yang pun tat-tat adalah semayang. Nyo wate yang kekun pun tat-tat semayang, nyo adalah yang berupa amal. Sebab naga pegah cit yang pun tat geperiksa oleh Allah Taala kan semayang, ya. Kata nampak kakak semayang, apakah itu bertentangan? Tidak. Itu masuk dalam akidah iman dari periksa pun. Nyan hana kekun amal, tak salah, itu akidah. Tapi menyo yang amal yang kepariksa pun salat hana lain. Nyo yang keberkah Nabi amal. Menyo iman itu masuk dalam akidah, bukan suatu amal, bukan keken amalan, tapi akidah kan sangkut dengan hati iman. Jadi menyo amal yang paling pun kepariksa oleh Allah Taala adalah salat. Adapun menyo secara keseluruhan yang pun tak kepariksa iman. Yang kejut gedanya watai lahir kena dunia guyu azan kan perkara iman guyu bithe guyu nampakkan guyu pedih guyu nyatakan bakti tentang keesaan Allah na asyhadu an la ilaha illallah na asyhadu anna muhammadar rasulullah mate tanyo makna mate mantang udip kena mate tu guyu petalkin guyu perno kalimah la ilaha illallah kan talkin dia mate karena talkin dua macam je. Mana talkin mengajari orang yang kena meninggal dan mengajari perno pegah ke orang yang kali tak tanam yang kalimah tauhid iman ti pegahinan oleh mate tu getanyo le gum doa seala kadar tikolom le getanum sempat oleh sempurna ge semiyup ge petalkin kalimah syahadah ni pun kepeduri marabuka kan so Tuhan kata lagi pegah kan kelain olehnya sing entu watai truk malaikat dalam kubur nyan pun nilai getanyo tentang iman sehingga watai bangkit berjalan di atas titi siratal mustaqim watai tanyo terlewati 7 pos malaikat atas sirat yang diperiksa pertama tetap iman nilai pun nyo akidah utama cuma ini hanya kan amal cuma menyo amal pun yang diperiksa adalah tetap salat jadi hanya bertentangan nyamban beda timbulan pikiran tanyo cuma menyo semayang pun cuma iman panjang diperiksa memang iman pun diperiksa lagi dicerita dalam kitab Aqidatun Najin perjalanan sirat itu teribetun mendaki teribetun mendatar teribetun menurun merempak sampai pos malaikat periksa tentang iman beres lewat teribetun mendatar mendaki teribetun mendatar teribetun menurun lom yang periksa sampai hotel iaitu solat lagi rukun Islam saja yang kedua hotel keperiksa tentang pernahkah dia itu menzalimi ataupun tidak menzalimi orang lain tentang hartanya kehormatannya dan lain-lain yang kena lu seperti itu tentang masalah kesucian hartanya suci puhana nah harum puhana harta ibadah betul sembahyang ju harta harum dum hinan ke hukumat de Petro kena kepada saya. Jadi 7 pos malaikat sehingga secara rata-rata perjalanan di atas sirat itu menurut cerita oleh ulama dalam kitab Minhajul Abidin yaitu 21.000 tahun hanya perjalanan di yang perlu nak pegah adalah tetap yang pun keperiksa adalah akidah iman beres imannya lewat untuk baru periksa masalah semayang cuman gekun hino amal yang pertama keperiksa amal hamba adalah salat ini tidak bertentangan karena juga gekun dengan amal sesungguhnya awal amal hamba yang dilihat pada hari kiamat adalah salat jika didapati salat itu sempurna maka diterima padanya seluruh amalnya menyobereh atau keperiksa oleh Allah Ta'ala semayang bereh nyan insyaallah lain mandum gupu bereh li Allah Taala gupu sempurna laju tapi bunai pubut ada pi kurung-kurung bacut gupu sempurna li Allah dan jika didapati salat itu kurang
semayang nyan kurang hanapah nyan atata lain apabila anda kurang hana dibantu oleh Allah, maka salat itu dikembalikan atasnya, ditolak juga seluruh amalnya. Karena semayang kagetulak hanggetung, maka juga hanggetung ibadat-ibadat yang lain. Urang na semayang. Semayang sabina. Oh, anda semayang. Jaket na gebuk. Muzrikah lain dumpuna. Lagi urang anda semayang puasa jemaat banyak. Ya kan? Kok berat jemaat puasa, puasa sunat. Nah, semayang katan. Yang bakiban. Nya hana pak gelhat. Kan hana gedung sama sekali ila Allah. Sehingga watajih li siksa karena dosa salatnya ditinggalkan, dudo baru gujuk pahala. Nyan menyunah selama iman dah mati. Karena urang tinggal semayang khawatir teh mati. Nyan salah satu nyan penyebab urang mati suul khatimah, nyan adalah meninggalkan salat. Jadi semayang hana lain beres dumpu. Teh beres dumpu, puasana, jaketna, bakal muzrikah tiga goknya muzrikah, nyan hana pak gelhat tengah hari kiamat karena tiang hana. Artinya bukan hana getung ilai Allah Taala, tapi gepinah ilai, gebuduk sabar-sabar oleh Allah Taala. Le gesiksa ji tengah dalam neraka nya baru geterima. Baru gebi balasan, kalau geterima baru gebi balasan kepada ibadah haji puno. Yang pun apabila selamat iman ji. Tak baca tu je pada bawah barita tak apa. Keutamaan menyempurnakan rukun-rukun salatnya. Dalam semayang na rukun. Nya rukunnya geyu sempurnakan. Nya keutamaannya. Baik menang-menang tak puput. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalu salatil maktubati kama salil mizan. Man aufa staufa, man aufa istaufa." Yang mana? Artinya perumpamaan salat fardu adalah seperti perumpamaan timbangan. Semayang fardu nyo gebrah lagi model timbangan, lagi model cing. Tak ukiban cingnya. Artinya perumpamaan timbangan, barang siapa memenuhinya dengan sempurna, maka dia akan menerima pahala dengan sempurna. Hai timbangannya niji, apabila tak timang bupah, maka ukuran imbalan kan pak. Watai tablo saka sekilo. Jadi bupah sekilo supaya mengatna harga sekilo. Jauh kan? Baik hana truk hana truk harga je sekilo. Hana truk harga sekilo le. Hanya kemana ni apabila tak timang pah nya baru merupa pahala pah. Maka ji semayang cukup utama ke bukan? Pajan baru merupa pahala yang utamanya. Bupa haji semayangnya. Bube timbangan rawai. Syarat ubina gi pubut, rukun kiban gi pubut, yang batu-batu yang mukruh-mukruh etna ukuran gi hindari. Nya benar. Nyan baru untuk merupa seukuran droi pahala semayang. Menyuhana kakak hana truk lagi nyan lom. Kurang yum. Adapun boleh jadi hana pak dabuh yum. Lagi tanya tablo saka hana truk sekilo ibu. Alahnya hana jadi hana truk sekilo ibu. Padahal bacu tu saka hana truk. Nyokonyo ke gebah bunuh kekurangan solat. Kan hana solat kekurangan solat. Wate ge kurang lain-lain hana pah. Tapi bersempurna. Sempurna tentu saja tanya tak perhatikan rukun-rukunnya ini. Dan perhatikan syarat-syaratnya. Baik mengkaluhkai tanya mulai dari syarat syarat batum aurat, ya kan? Syarat bak cara bak musuci. Hanya masuk mandum. Syarat bak menghilangkan najis. Kabereh batum aurat, kabereh bak musuci iaitu wuduk, tapi bak pegadah najis kah napa? Najis juga yang gebak pada tempat solat. Tapi masalah tid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, nepegah oleh Nabi, innar rajulaini min ummati la yaqumani ila shalah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa inna ma baina salataihima ma baina samai wal ard. Masya-Allah. Yang kecil hinun kalian hanjit tak hukum maju tanya seolah-olah semua yang salat itu sama dapat pahala Allah kalau dentai. Aji kalian sesungguhnya dua orang dari umatku yang berdiri untuk salat di mana rukuk dan sujudnya itu satu, dan sesungguhnya apa di antara keduanya adalah apa yang ada yang antara langit dan bumi. Perumpamaan dua orang yang sembahyang, si A dengan si B sembahyang. Si A di sembahyang rukuk lagi nyan model di puput, si B pih lagi nyan
orang yang sujud pi sama-sama model di pubut, tapi kadang-kadang penilaian ba Allah Taala dua ji semayangnya lagi langit dengan bumi je. Semayang si A lagi langit, semayang si B lagi bumi. Yang kejut golon tente sama ukuran ba Allah. Pakon isi A je lagi je model ba pubut, isi B nya lagi nya model ba pubut. Yang kejut semayang getanyo ngan urung lebih alim, yang lebih khusyuk, yang lebih wara, yang lebih zahid, yang lebih baik hatinya, lebih-lebih lem urungan alim ulama yang saleh nyan hantaban nilai di. Ya, nilai semayang na ba Allah masing-masing. Tapi hantaban kadang-kadang model ji yang ke jioh lagi jioh langit dan bumi. Kerja ahli hukum sama. Dia fikir sama si tak tengok pubut dengan ulama, sama si geputa pubut idanyo, gepubut le Rasulullah. Kan lagi nyan si nak tuku-tuku tangah menan sama si han. Sebab penilaian ba Allah Taala tidak hanya kepada zahirnya saja. Zahirnya saja syarat rukunnya lahir. Itanyo kadang-kadang etnan baru dah penuhi. Dalam salat hubut dunia, dalam salat hilang khusyuk, dalam salat timuh dengki, dalam salat prasangka yang bukan-bukan ke manusia. Hana mau tahu itanyo, nyokonyo perusak salat. Sebenarnya dengan datang hilang khusyuk benteng, teruk macam-macam dalam fikiran, kasih pencuri pahala salat tu. Nya golom yang pula inilah. Ya, dalam salatnya menyusun rencana untuk melakukan kejahatan kepada seseorang, itu boleh jadi karena orang-orang yang penuh sifat-sifat dengki dalam hatinya. Jadi etna kehyum semayang gedanyo, meet bule lat-lat hana ba Allah Taala. Nyo makanya na semayang perbandingan ji lagi perbandingan langit dan bumi, yaitu ia menunjuk atas mengisyarah kepada khusyuknya, kepada khusyuknya. Hanya kehina model bab khusyuk serara urang. Ladum khusyuk, ladum hana. Ladum berat, ladum hana berat. Sebab nyo lagi tak lain lagi ke nayang pahala semayang katanya setingah ke bila Allah. 50%. Berarti 50 khusyuk, 50 hana. Nya semayang kalau sah ile. Yang memang seperleh persen, kembali seperleh persen dah ke sepertiga. Karena sepertiga khusyuknya. Yang seperempat. Yang 10 berlaku kibar model khusyuk tu. Mulai le takbiratul ihram laju tanyo kan tak ingat putra yang tak baca, so yang tak hadap, patah posisi gedanyo, kiban adab-adab gedanyo dengan Allah Taala. Nya hana tingat laju kedih wata salim baru terkejut tu. Tak ke berlakunya ba Allah. Kan tak pegah hana sah semayang sah, tapi hana pat laki dengan ba Allah Taala pahala. Nya kenya model nyo kehino tingkatkan ibadah gedanyo, iaitu kualitas. Karena semayang tu memang kata dia cara semayang, rukun semayang tu kabere. Jadi kualitas semayang iaitu khusyuk gedanyo. Jadi solatnya belum merasa suatu kepentingan, solatnya belum merasa suatu kebutuhan, suatu yang pokok, suatu yang istimewa mesti kita dahulukan, sesuatu yang merupakan sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah Taala. Yang suatu penyebab jalan yang mencurahkan kasih sayang Allah ke gedanyo, sebab tempat tilik Allah. Jadi banyak yang kita rasakan dalam solat sehingga mudah untuk kita dapatkan khusyuk. Menyuhanahan yang solat gedanyo selalu hampa hana sapu, hana rasa sapu, sehingga lagi biasa. Tapi kata hai edang-dang sembahyang sunat, pandai edang teman mu fardu hana gak pahlem nyokonyo akibat ji. Jadi bermerasa lagi depegah muno. Itu suatu kepentingan, suatu yang mesti didahulukan. Itu adalah suatu sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Yang berarti solat itu suatu jalan untuk tercurahnya rahmat Allah ke kitanya. Yang benar-benar lah. Dan harus ingat detik-detik saat-saat seorang hamba yang dicintai penuh oleh Allah Ta'ala, saat dia masuk dalam salat. Saat dia masuk dalam solat, Allah memperhatikannya dengan perhatian yang lebih dibanding dia itu di luar salat. Benar-benar kita rasakan sehingga istimewa salatnya berarti katanya, sehingga terasa salatnya nyaman, sehingga itu merasakan suatu kebutuhan yang pokok, bukan sampingan hanya sebagai pelengkap hidup saja, kan keenan ukuran. Tapi menyoleh katanya golomna terasakan yang laginya, sungguh salat ini adalah kena menteng. Pajan tak pubut tu hana merasa bertanggungjawab untuk kita laksanakannya, hana merasa berkepentingan tak untuk kita sempurnakannya. Asai mantang kena tak pubut, kena ini masih salah.
Munyo menan model nya nak miktika ikra yang tak praktek salat jadi pubut salatnya ini. Tapi kitanya mutu salat orangnya. Bepah berlebih utama dalam salatnya. Nyamban ni kena perbandingan di perbedaan di sehingga ladum semayang angan urang lain watai ke banding bagaikan jauhnya langit dan bumi. Nya. Ya, tak semayang ya. Hana ada makna yang tak baca. Apakah mengurangi fahla? Ya, itu bagaimana? Nyan apabila mantai gok nyan betul bak cara baca. Olian hati gok nyan hana merawi, gok nyan cuma mengingat sagai, gok nyan sedang berkomunikasi dengan Allah lewat bacaan-bacaan soalan. Dan Allah sedang memperhatikan keadaannya, zahirnya dan batinnya. Itu pahala tidak kurang, tapi tidak ada tambah. Tambah rak khusyuk ya hana. Ya khusyuk erat kan khusyuk di segi guna dengan Allah, di segi memahami maknanya kenapa tak hana. Jadi tetap nak pahalanya nyan karena sebahagian bentuk khusyuk. Sebahagian bentuk khusyuk karena kepada Allah Ta'ala yang katanya sedang menghadap Allah menantagai ini kita sedang diperhatikan oleh Allah karena kena kebegah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Saat kamu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala khususnya salat seolah-olah kamu itu melihat Allah. Gedanya hanatro iman dalam seolah-olah jingu le imannya ke Allah. Menyemenan fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ingat dan yakin dan bentuklah satu perasaan bak gedanya bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah. Watai tanyo tak gerak jaro, watai tanyo tak baca, watai tanyo tak semikir dalam solat. Kerja hana mesti perut pikiran tu. Pikiran kita fokus kepada solat. Walaupun hana tak terpu makna yang tanyo baca. Upayakan mantang lafai betul. Menyo hana tak merno tajwid, lafai hana akan betul. Yakinlah. Han betul tak hana betul pun anda baca. Makanya tajwid juga pokok penting supaya ngak betul yang terbaca, supaya mangakna nilai, mangat dapat tak puduk bahawa katanya mengingat-ingat Allah dalam solat. Mahana betul itu. Jadi yang perlu tak pegah puno nilai tambahnya tidak ada. Asai mantang katanya betul ibadah tak baca dan ingat fokus bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah Taala, gerakan katanya, alian hati katanya, nyan enan kana katanya sekurang-kurang khusyuk. Nyan lewat perasaan hati, menyokusyuk lewat anggota katanya adalah tetapkan anggota. Bekle gego, bekle mata kena kedih, tapi mata kita fokus kepada tempat sujud. Kan pada tempat sujud kan mata katanya. Kan sampai-sampai pada tempat sujud. Sampai-sampai katanya katakan asyhadu an la ilaha illallah. Katakan asyhadu an la ilaha illallah nyamba illa. Nyantro ba illa nyamba jaro. Anak jaro katanya nyo jirgam kanyo kan. Mungkin tanya si kamu form dalam solat nyo regam kamu no ji jaro tanya. Hana peh ada tunjuk manyang ji tadi le mono ji hana. Asyhadu an la ilaha nyamba il budigan illallah baru berbeda. Ta olehnya mata tanya hota balam satu pendapat ulama mata ampunnya nyo kengin ba anak jaro nyan mata balam ba tempat sujud hingga selesai salat. Satu fatwa ulama hana liba ba tempat sujud tapi kalen atas ujung jaronyo hingga selesai salat. Nah yang benar nyan memang ditetapkan pandangan yang tak pegang karena itu salah satu daripada bentuk cara bagi tanya untuk tak dapatkan khusyuk ya. Cuman watai tanya salim bunuh asyhadu an la ilaha illallah kata tunjuk jaro kan watai kata tunjuk jaronya watai tak salim pajan jaronya tak putun lom sunat ke pegahnya lah kitab sabilai tanya nak buat sabilai sunat ke pegah iji watai tak salim ke tanya nyobek putun-putun nilai. Itanya waktu tasalim bunuh kan katakan lembak tempat sujud ataupun bunuh katakan hina bak ujung anak jaro katanya. Yang disunatkan saat kita salam pandangan hana libat tempat sujud tapi pandangan katanya ka kedih arah kiblat. Berarti bunuh kan tempat sujud ataupun bunuh bak anak jaro pada tanda salim pandang katanya kedih arah kiblat baru ucapkan salam assalamualaikum warahmatullah pah kedih warahmatullah antuk bala mulai nyok sunat bala mulai kena ilai kan dari hino tamlai balam kena bak tempat draw lagi bunuh dan menghadap arah kiblat assalamualaikum warahmatullah baru putun jaronyo nyusunan afdal lagi nya karena nilai tambah jadi sampai yang sekecil-kecil menan amalkan nyo ketulis ulama lah kitab sabilai kita fikah tanya yang buat fikah tak nama rupanya cuma nyo dah ulang-ulang sagai ka baca tu tak dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswaun nasi sirqatan
Sarikatan sirkatal ladzi saraka min salatih. Artinya sejahat-jahat pencuri ke kena, sejahat-jahat manusia yang roh kejut ke pencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya. Hana dah mencuri luar sembahyang, tok dalam sembahyang dia aja mencuri. Hai sembahyang hana kusyuk, yang lantar ke nanti dia buat mencuri lagi ke. Kau nak mencuri. Hai dalam solatnya kayak mencuri. Siapa yang mencuri? Kita sendiri telah mencuri ke kena. Hai sebenarnya tanya kai curi, kai cu kusyuk tu. So kucu, icu lai beli. Curi syaitan. Yang kenyang sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Padahal jak semayang jak taubat, tapi jak semayang jak cemucu ataupun jak yu cemucu. Jak yu cemucu bakso, jak yu cemucu baik iblis. Icu kusyuk katanya. Ketenangan tanya ulang semayang hana. Nyo hana lemna faedah sapu dalam semayang. Tak pegah tek semayang he dia kena maksud lagi tu itu. Makin tiga ada semayang penuh dosa mantang. Yang ke kan semayang hana pah diri semayang tu kan hana gad kan bedakan apa kan hana gad semayang tu itanya kalau beres semayang diri semayang kan hana gad yang tu tapi semayang yang tanya pubutnya belum sempurna belum pah lagi gayu makanya fadilah salat tidak kita dapatkan padahal kan janji Allah kan inna salata tanha anil fasya'i wal munkar janji Allahnya tapi pakan hana rempuk-rempuk oleh manusianya karena bukan salah salatnya tetapi golem sempurna semayang. Hana tak salahkan semayang ini. Tanyo yang pupuk semayang, lu cemucu dalam semayang. Makanya kakak hana merempuk faedah. Nyainan tanda keutamaan salat berjamaah. Nyainan tanda aja. Baca-baca tak gaya keberah. Utamaan ni baca-baca judul di. Ya. Ya. Ada ke neraka wailun ada ke pemakna wailun neraka wailun makna wailunnya boleh dimaknakan celaka. Wujud apa makna wailun itu satu lembah yang sempit di dalam neraka. Punya istilah laut, palung laut, satu tempat yang sempit. Ya kena ke pasal urung semayang. Kiba makna urung semayang ini kagak pasal kenan. Yang pertama tidak solat sama sekali. Nya makna ji urung pedelat-delat watakan pedelat-delat si hana semayang aja. Celaka bagi orang solat. Artinya memang ditinggalkan semayang. Orangnya semayang tengok hana je watenya semayangnya hana nyan dalam neraka ke pasal oleh Allah. Ada kala yang kedua iji semayang ji delat-delat. Sampai ke delat-delat semayang delat. Kadang-kadang dari asar bebe mughrib gede ataupun tak mughrib tiga nya wailun tik pegah. Karenanya kamu mengundang kemarahan Allah Taala. Nyan daripada makna wailun. Menyo ke kusyuk nya menyebab fikah hana geperu nya masalah kusyuk sebabnya kerana tak wajib ada sunat tapi menyebab tasawuf geperu nya ahli-ahli sufi nya masuk dalam urung cilaka urung yang solatnya tidak kusyuk tapi hana mayoritas ulama hana mandum sebab menyebab bab fikah menurut pandangan fikah hana geperu kenan sebab kusyuk itu tidak masuk syarat walaupun tanya tak utamakan kusyuk biasalah tapi hana masuk syarat hana masuk rukun dia itu adalah bahagian daripada sunat guys untuk merempuk keutamaan harga ini. Nyambat. Jadi yang ke wailun gebi neraka ke urung yang semayang nana mutan di semayang ataupun di semayang sabena yang ke roh dalam pagi gop sabe yang ke roh lewat tegop mugrib roba inca atha kabebe mugrib ataupun kala mugrib le tak betu iram kayatan mugrib sabah rakaat semayang atha kayatan mugrib yang kemudian sibuk balik dunia yang ke semayang lagi nyo wailun gejuk lah Allah Taala ke urungnya. Tiba hana kan wajib kan rukun kan wajibnya kan rukun wajib sahabat kan syarat menurut mazhab syafi'i tak salah sahabat dan mazhab lain masuk dalam syarat walaupun sabuh rakaat wajib kusyuk benar kusyuk mahana hansah semayang kan biar ke tanya kalian tak boleh kan kok jaya hansah semayang tu karenanya hana dimasukkan dalam syarat saya kira dimasukkan dalam syarat kakak hana kusyuk-kusyuk tu bakri dan semayang tu kok jaya hana kusyuk Adamah hana mandum mempuk bawah rakaat, bak surah bawah rakaat, sabah rakaat tak disyaratkan. Bak mazhab yang mensyaratkan khusyuk itu adalah mesti dikerjakan ataupun dia masuk dalam wajib ataupun masuk dalam syarat. Itu yang sunatnya. Tapi baik dak ngak enteng, upayakan berkhusyuk sid. Mana hana berpe fadilah sapu orang sembahyang. Baik dia Allah sunat, baik dak palah. Hana sapuna tiga kubur rumah.
wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu